Kembali lagi di podcast Musuh Masyarakat bersama saya Tretan Muslim Dan saya Adriano Kalbi. yang kemarin ternyata video podcast kita Ya. rame di media-media ya. Ya, dari media-media dianggap sebagai klarifikasi seorang om-om besar ya. Karena dia nggak pernah klarifikasi. Nggak ya. pernah. Dia podcastnya dijadiin klarifikasi orang. Betul. Tapi untuk pertama kalinya dia klarifikasi di Musuh Masyarakat. Iya, ya dia nggak niat klarifikasi sih. Orang-orang media aja menganggap itu sebagai klarifikasinya. Akhirnya nama saya keluar di mana-mana sebagai pemancing pertanyaan. Ya, sedih banget. Padahal itu true story-nya bukan kita klarifikasi, tapi Anda Bukan. numpang studio. Ya, numpang studio. Kasihan udah numpang studio dianggap klarifikasi. Anjir, ini kenapa jadi heboh banget sih? Tapi aku jujur belum baca. Emang di media apa? Maksudnya orang media nganggepnya akhirnya Om Deddy klarifikasi apa gimana di media? Enggak, yang susah dari media tuh menurut gua setiap statement orang tuh jadi serius. Dia nggak ngerti konteks bahwa ini bercandaan. Jadi kan dalam pertanyaan kita pun juga kayak, lalu kenapa nanya kayak gitu? Ya. Kan dia perawan kok dianggap fetis? Perawan tuh ya harapan semua orang tua gitu kan itu kan. Tapi kan kalau ditulis Adriano Kalbi memancing, kenapa masih mempertanyakan? Deddy Corbuzier lalu menjawab, itu bukan fetis, itu adalah harapan orang tua. Kan jadi statement ya. Jadi statement. Karena nggak ada nadanya. Nggak ada konteks, nggak ada nada, nggak ada. Tapi kalau ketawa juga lalu Nggak ada. mereka pun tertawa. Wah, Waduh. itu lebih bahaya lagi. Lebih Bang. bahaya lagi. Tapi media sekarang ya itu masih mending ya dari Ya. podcast. Masa kemarin media beritaannya dari caption. Gokil. Itu media paling why, Pak. Oh, kemarin ada juga Gilang Baskara. Ya. Kan nyampe Oh, iya, gitu. iya. Diduga pindah agama. Kira istrinya orang Bali ya. Ya, Terus adat-adat Bali kayaknya gitu. ada ya, mungkin ya tahu acara keluarganya apa gitu, tiba-tiba pindah agama. Tapi kalau udah masuk ke pembahasan agama harusnya udah artis banget. Udah artis banget. Gokil itu. Jadi anggap aja ya Gilang itu sebagai pencapaian ya. Karena hampir setiap orang, Pak, pasti Iya. ada suggestion itunya adalah agama. Ya, Adriano Colby agama, Ya. Coki Pardede agama. agak semua. Nih Pak, Tretan Muslim loh. Apa? Muslim loh, masih ada agama loh. Nanya agama. Coba kita Aduh. Google ya. Tretan Kurma. Muslim. Sekarang ini sumpah. Teratas adalah Tretan Muslim istri. Oh. Yes. Bawah Tretan Muslim Bebe. Ah. Bawahnya lagi Tretan Muslim Boris Bokir. Ya ampun. Kenapa orang penasaran? Bebek soalnya itu adalah orang-orang fans K-pop ya, mau cari Google Maps Iya, ya mau nyari Google Map. Bebek dan review langsung. Ya, kalau istri mungkin karena kemarin beberapa podcast terakhir ngundang istri. Ya. Jadi orang penasaran. Itu pasti juga yang ditanya agama istri Tretan Muslim. Ya Allah. Kenapa masih mempertanyakan agamamu dan istri? Kan video ijab kabul viral kan? Justru muka istri Kristen katanya. Ya, dia Nggak, nggak mungkin. sumpah. Kalau Kristen ya tidak mungkin ijab kabul dong. Enggak, dia kalau live waktu itu dia live di aplikasi gitu. Kakak Islam ya gitu. Muka-muka Gimana? dia, muka-muka. Jelas-jelas ijab kabul yang Dulu katanya istri itu di kuliah pas pelajaran agama pakai jilbab kan. Hah? Diketawain sama temen-temen. iya. sedih Dikira banget. Kristen nggak maksudnya? Kasian banget. Dikira Kristen. Udah lanjut nih. Lanjut. Tretan Muslim istri, Tretan Muslim Bebe, Tretan Muslim Boris Bokir. Ya. Siapa yang nyari Tretan Muslim Boris Bokir? Kenapa Lucu itu? banget. Ada apa itu? Tapi ini lumayan mengalahkan suggestion agama. Udah Ya. nggak mempertanyakan. Bawahnya agama, movies, kasus Coki Pardede. Ya. Sorry Coki Pardede. Orang lebih penasaran saya dan Boris Bokir. Ya. Kembali lagi ke berita-berita. Ya. Aneh waktu itu kan yang media membahas memberitakan aneh berdasarkan caption yang aneh Jokowi. Ya. Foto gonceng sepeda Jokowi di Ya, Bali. Ya. Dir Pak Jokowi tolong blokir TikTok. Ya. Di berita begitu juga Nah, permintaan Tretan Anjing. Muslim pada Jokowi. anjing. Bangsat, itu kan caption. Lebih berdebah lagi media memberitakan aku by komen. Ya. Waktu itu aku ngepost sama istri Anya Geraldine komen. Terus konteksnya apa gitu? Di media Tretan Muslim baru menikah, apakah siap punya yang kedua? Begitu, Bro. Anjing, gokil. Ya Allah. Gokil. Tolong media. Terutama yang kenal-kenal nih, Anda bisa interview kita loh. Kasihan Bang Adri kalau dipotong konteksnya. Nanya Gak apa-apa. perawan tadi ya kan. Cuma sebagai pemancing nggak apa-apa.
Bangsat. Pemancing kena. Pemancing, Aduh, pemancing. tapi ya lumayan ya berarti Hmm. impactnya rame ya kasus kemarin ya. Lo Episode kemarin, sorry. lo melihat apa kan sekarang lagi banyak ini nih kayak konten-konten di TikTok kan juga banyak tuh yang kayak ngebantu apa boleh minta tolong ini nggak isin bensin nggak ada bensin nih gitu terus pas diisiin bensin Oh, dikasih berapa ratus dolar gitu atau apa gitu. aku sih agak kurang setuju sebenarnya konten kayak gitu. Kenapa? Karena kita belum tahu semiskin apa orang itu. Bukan. Bukan, yang punya acara tuh pura-pura miskin. Iya, Eh, terus kan dia membantu. ya, Yang dibantu tukang bensin atau ya, apa. ya, ya, ya. Aku takutnya itu membuat Yang orang miskinnya makin ini. bukan yang mungkin miskin, orang lain mau ngebantu lihat-lihat dulu. Oh, ada kamera apa Ada enggak nih? kamera nggak nih? Iya. Dapat nggak di gua 5 juta nih? Eh, Emang ini ada hubungannya dengan topik kita kali ini? Iya, ada dong. Bentar, sebelum Anda masuk ke topik, Eh, ada berita nih. apa? MUI Jember Eh. keluarkan fatwa joget pargoy haram. Wih, gokil. Gokil. Mungkin nih kayak goyang ngebornya Inul dulu. Ya, tapi kan jauh ya. Kalau goyang ngebor tuh kan kaitannya dengan seksual kan dekat gitu. Enggak, ente tahu pargoy nggak ente? Tahu pargoy gitu-gitu. Iya, itu nggak ada Nah, gue mesumnya. gerak-gerak juga ini audio lagi. Nggak ada mesum, nggak ada mesumnya makanya kenapa bisa ada basisnya. Makanya justru sangat mungkin gara-gara ngeples pantatnya itu. Oh, itu nyeples pantat maksudnya. Emang ente kira apa maksud? Kalau kalau nyeples pantatnya dibuang, yang lainnya aman nggak? Maksudnya? Ya Oh, cuma nyeples pantatnya doang. dibuang, yang Nggak, lainnya aman. ente kira apa tuh nyeples pantat? Ya nggak tahu apa kek. Nepu air gitu ya. Ah, Itu nyuruh kuda lari. Iya. Ya, pantatnya juga sih ya Orang dipukul. tua. Persepsi orang tua. Enggak, dia tuh tangannya ke atas terus kayaknya mungkin konteksnya nyeples pantatnya itu. Ah. Nah, Tapi gitu kayaknya nggak mungkin dipraktekkan. Karena mau nyeples pantat tidak mungkin ada goyang-goyang di atas itu kan. Artinya kalau mau nyeples pantat Enggak, aja. nanti mungkin kita next episode ya kita akan membahas khusus MUI ya. Karena MUI selain ngeluarin fatwa pargoy kemarin apa? Japit boneka. Oh. Ada judinya. Nggak, tapi kan kita harus mengambil yang berlawanan dengan masyarakat nih. Iya. Mendukung MUI-nya bagaimana? Itu dia tantangan kita. Kita undang MUI-nya aja kalau mau, Bro. Capit boneka menarik sih. Capit emang. boneka enggak yang lebih Ada unsur parah judi. nih, di daerah Makassar apa mana karena sering tawuran Eh. yang diharamkan senjatanya. Gokil. Jadi kalau tangan kosong boleh. Bukan tawurannya, Bro. Gokil. Senjatanya yang diharamkan. Gokil. Menyebarkan Gokil gosip biar benci sekolah lainnya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oh, itu harus yang diharamkan. Iya kan ya. itu mesti. Saling membenci haram harusnya. Iya. Tawurannya, orang pada protes. Tawurannya dong. Dia bukan bukan- senjatanya dong, hei. Dia kenapa bukan mengharamkan sesuatu biar nggak kejadian malah di tengah-tengah dia. Balas senjata. Boleh. Kayaknya kan seakan-akan boleh tawuran akhir MMA, bangsat. Bang. Itu akan menjadi next special episode MUI ya. Tapi kali ini kita akan membahas yang bertemakan pencitraan. Ya. Karena kemarin Pak Jokowi habis mengeluarkan, nggak cuma Pak Jokowi ya, akhir-akhir ini semua politisi lagi pencitraan semua. Ya, selebgram, seleb TikTok juga lagi banyak kan karena bencana alam lagi banyak. Buset. Bro, ada yang mau ngajuin ini dari Pemda daerahnya. Apa? Gue kemarin dapet DM. Ente di DM. Di DM bilang pemerintah setempat mau bikin ini wisata bencana alam Waduh. untuk ini memancing donasi. Oh, biar orang ke sana Iya. iya. Tapi kan wisata Tapi gimana? bencana alam anjir? tuh kan kayak mungkin apa di depan ini satu mobil 3 orang berapa jadi bersama mobil harga tiketnya sekian gitu. Masuknya. Iya masuknya Oh, kayaknya tiketnya. tiket dijadiin donasi Iya, dan gitu loh. terus iya kecuali begitu. Dan kenapa disebut wisata? Emang di sana kita mau melihat apa anjir? Nggak ngerti. Apa kita sambil Mana ini sih anjing? dibikin challenge nyari korban Anjing. misalnya. Loh, iya Eh, misalnya gitu bro, dibikin sekalian pakai drone misalnya gitu. Jadi masuk dia terima jadwal. Ya, Terima jadwal jam 7 pagi, apel cari korban di
Waduh, gitu. Bang Adri malah Abis itu mungkin diperjelas. jam 11 bikin Indomie buat para survivor. Ya, cepet-cepetan Para tapi semuanya. apa itu bagi-bagi obat apa jadi Iya anjing, bisa aneh banget ini bersih-bersih. bangsat. Ya makanya wisata Bangsat. itu aja udah aneh, bro. Masa dibikin Bangsat. menhan ini dari Bangsat. orang. Jadi tapi belum tahu juga kan pemerintah kita unik-unik idenya, bro. Mending Ya, unik-unik. mending buat yang DM Bang Adri dijelasin aja itu wisata bencana alam gimana, bro? Apa di sana sing along lagu Ebit GAD? Tapi itu pasti bagian dari itu menghibur korban itu. Apa? Sing along. Sing along Ebit GAD ya? Sing Oh, along iya. tuh menghibur itu. Jadi biar mungkin para penyintas tuh terhibur Iya. lah, tidak begitu memikirkan dukanya. Ya, kita datengin Phil Koplo sih. Anjing. Anjing. Sorry jangan datengin Phil Koplo, setelin Spotify aja. Bukannya sama aja ya? Aduh goblok. Ya, terus balik lagi nih. Sorry ngomong Spotify boleh gak tadi? Oh boleh, bro. Ini Dia nggak memang insecure ini. platform sangar, bro. Platform tidak Sebut insecure. Spotify. Kita kembali lagi ke masalah pencitraan nih. Kita dari politik dulu. Kita ngomong soal ini dulu. Presiden ngomong. Kemarin kan dia mendukung Menhan ya. Emang dia spesifik Menhan? Iya, dia bilang maaf nih, saya udah menang 2 kali. Oh. Mungkin yang berikut jatahnya Bapak. Terus dia berdiri hormat gitu. Oh. Ya itu udah di depan mata. Udah ngerestui ya berarti. Terus abis itu yang rambut putih. Nah abis itu dia bilang kalau pemerintah mikir rakyat itu rambutnya putih. Tapi yang lucu adalah besok siapa namanya? Ganjar. Si Ganjarnya cat rambut. Potong jadi hitam ya. Iya. Apa Terus maksudnya itu? Ridwan Kamil jadi ngedit putih rambutnya. Oh. Jadi bercandaan. Jadi bercandaan. Kok 2015 nggak bisa bercanda-bercanda seperti ini? Oh susah. 2015, 2019 kemarin. Sulit. Sulit. Sebenarnya dengan Prabowo masuk ke kabinet ini seperti kan kayaknya nggak ada rival kayaknya. Permusuhan. Kecuali ada Pak Anies ya. Ya Allah. Loh, saya tidak bilang Loh, Pak Anies musuh. Tadi kan Pak Anies di kabinet. Kan katanya mau maju capres dia, bro. Oh bukan. Enggak kan lu bilang kan Prabowo masuk kabinet. Aniesnya Ya. juga masuk kan? Sampai akhirnya diganti. Oh iya awalnya menteri. Ya? Iya awalnya menteri. Enggak, kalau Pak Anies mungkin merekanya nggak ada masalah. Iya. Selalu begitu kan, merekanya tidak ada Iya. masalah. Yang masalah kan pendukung-pendukungnya. Betul. Maksudnya ini kan yang akan mungkin runcing kan pendukung Pak Anies dan Ya. pendukung. Tapi lucu juga, bro, kalau Pak Anies lawan Pak Prabowo, itu pendukungnya mau pilih mana tuh? Kan kalau dari survei sih sekarang beda-beda tipis sebetulnya. Pokoknya 30-an% semua lah, hampir kebagi rata kok ini. Ya. Yang jelas kami ini menjadi judul kita ya. Ya, Kami setuju pencitraan betul. dalam hal apapun. Betul. Mau dia bencana alam selebgram bantu-bantu, Ya, mau dia politik dia sok-sokan bagi-bagi belusuan. Menurutku belusuan pencitraan nggak menurut Anda? pencitraan lah. Pasti ya. Karena presiden kan urusannya banyak, masa ke pasar. Pasar itu kan cuma kecil banget bagian dari. Apalagi gorong-gorong, bro. Iya, gorong-gorong pasar. Ini yang menopang perekonomian Indonesia. Masa sih ini sumbangsinya berapa? Di pasar belum tuh ada yang bayar pajak. Belum tuh ada sumbangsinya ini. Jadi nggak urgent harusnya ke pasar. Enggak lah. Berarti itu fix 100%. Ya, sama waktu itu apa BUMN juga Menteri BUMN Erick Thohir. ke kayak entrepreneur kecil gitu tuh juga. Oh, datang ke acara Noise kemarin dia ya. Itu Iya. pencitraan nggak itu? Oh, yang punya Noise nggak? Punya Pak? Noise. Sorry Pak Erik. Musmas, tolong kontrak 100 tahun. Gak apa-apa. Oh, berarti bukan pencitraan. Bukan, kalau itu Sorry, emang Pak Erik. tugasnya dia. Saya kira Anda cuma punya pom bensin doang. Banyak lah pencitraan. Sebetulnya nggak boleh berarti tuh. boleh, bro. Boleh. Tapi itu nggak bisa ngaku orang. Betul. Iya, saya pencitraan nggak mungkin. bro. Nggak mungkin. Karena kalau dia nggak mendesak, bener ente nggak masuk akal. Misalnya ya Pak Jokowi tadi kayak ke dulu ini pada Ya. saat kampanye ke kampung-kampung, Ya, ke gorong-gorong lebih mendesak mana coba? nggak ada itu. Mau cari kesibukan aja. Nggak, yang penting tuh menurut gua dalam pencitraan tuh tulus.
kelihatan Masalahnya sincere. dari mana ente tahu itu Lo enggak, tulus apa enggak, bro? maksudnya ada yang oknum-oknum lain yang Ya. melakukan pencitraan tuh nggak tulus. Kayak Oh. bagi-bagi baju kemarin, Enggak apa-apa, kita tapi sebut dia aja bupuan, iya. bupuan. Tapi mukanya cemberut. Mesti dia jangan cemberut. Enggak, ente kan kita udah pernah bahas kemarin. Ya karena panas. Karena Bekasi, Iya, panas. tetap aja lah daerah mana yang mau dicemberutin. Harusnya dia berusaha lah senyum. Berusaha. Gini, saya yakin Ibu Puan Ya. pada saat bagi-bagi kaos itu Ya. pasti pencitraan, bro. Bener. Dan tidak apa-apa pencitraan. Nggak apa-apa. Tapi ya 10 menit masa nggak bisa tahan senyum, bro? Karena kan kita ini kan sulit ya merasakan manfaat positif pemerintah tuh kan sulit ya. Gue kemarin ada sesi bareng Pak Erick Thohir Ya. ngomong tentang ekonomi kreatif dan apa nanti basisnya online apa gini. Ya. Terus dia nyebut gini. Enggak, tapi kalian emang ada yang mengapresiasi sebetulnya siapa yang mengerjakan kabel-kabel fiber di bawah tanah? Ya itu perannya pemerintah. Oh iya juga ya. Fundamental loh perannya tuh. Oh iya juga ya. Oh. Kita lupa gitu. Oh, itu pemerintah itu. Oh, iya dong. Fiber itu. Iya kan semua nyewa Oh. provider. Jadi dia siapin networknya. Iya. Abis itu orang nyewa kayak nyewa titik billboard aja. Kayak nyewa titik billboard itu kan punyanya pemerintah. Orang di leasing tuh apa sih? Disewain. Oh iya. Ini pernah ke IndiHome tuh, kayaknya IndiHome tuh nyewain tower juga. Iya. Jadi kayak misalnya kenapa di daerah yang nggak ada First Media ya? Karena misalnya First Media nggak nyewa Tempat jaringan di situ situ. ya? Iya. Oh, dan Itu itu di pemerintah ternyata. Iya itu ditaro. Ya, Iya. anjir, pemerintah giliran kerja bener bawah tanah. Susah kelihatan, bro. Kita nggak ada. Kita Iya. cuma bisa komplain. Lama banget nih internet. Iya. Kabel berantakan nih. Iya. Itu pasti pemerintah. Ternyata pemerintah, ya makanya sekali bener Iya nggak nggak ada. kelihatan, Iya. ketutup, terkubur. Mestinya Bangsat pemerintah. mestinya mungkin untuk ke depan misalnya apa Dirjen PUPR gitu kan PUPR pekerja umum ya dia ikut nyangkul masukin kabel Enggak, yang bikin semua itu pencitraan karena terlalu bentar, Pak. enggak dan menurut gue pencitraan tuh budaya Indonesia Oh, di luar negeri nggak ada. Oh, Kayak- Joe Biden kegorong-gorong. enggak ada tidak ada enggak kayak misalnya juga ya. ini peresmian gedung peletakan batu pertama itu kan pencitraan seolah-olah dia bagian dari kuli bangun gedung padahal kan dia cuma naruh batu tok satu Tanda tangan ya juga. ya itu apa Oh, dia menjadi bagian. Oh, batunya diletakkan oleh siapa? ya Bantu juga kagak. iya enggak ada kan dia cuma taruh satu tet abis itu pulang seolah-olah kayak dia ikut bangun Putin dan lain-lain tuh nggak Ya. ada kayaknya. Pada saat siapa namanya Biden lawan siapa kemarin? Hillary ya. Biden lawan Hillary Lawan Hillary. Heeh, Itu nggak pernah juga ada. ya. Mungkin mereka pencitraannya pidatonya mungkin ya. Mungkin Program. ada yang potong pita gitu peresmian gedung ada. Peresmian tuh agak Ya, sama. tapi nggak naruh batu pertama. Enggak. Anjir, baru sadar. Batu pertama tuh ini. Duh, kita- Potong tumpeng juga kayaknya. Pencitraan juga ya. Iya. Berarti di Indonesia ini layer pencitraannya tuh nggak cuma speaking Ya. doang. Maksudnya kalau dia janji-janji nanti ini gratis itu mungkin kampanye. Kampanye. Bukan Jual pencitraan. janji. Tapi kalau mulai ke arah nggak penting, Ya, itu pencitraan, bro. iya benar. Nih sedikit lompat ya. Dulu aku pas main ke rumah istriku pertama kali, Hmm. pas sholat jemaah, suratku agak panjang-panjang dikit. Pencitraan. Dulu juga saya ada masanya kalau ngapel nanya tempat wudhu di mana. Wes. Itu pencitraan, bro. Mulai sholat di lama-lamain itu memang saya akuin itu dosa sebenarnya karena kan ada maksud berpaling sedikit. Ya, ada maksud pamer. Ya, mungkin kalau kita sholat di kos, sholat di rumah agak cepet, tapi Iya. begitu dulu di rumah istri, di calon mertua, akan aku kasih surat-surat pendek yang anti Widih. mainstream. Jangan baca, ini tips buat teman-teman nih, jangan baca kuluhu, Nggak jangan usah, baca jangan. inna atau ina. Enak atau enggak nggak usah. Wal Bacanya- asri juga jangan. Wah, asli lumayan anti mainstream Ah, itu. lumayan anti mainstream. Lumayan Padahal pendek ya. anti-mainstream. Widih. Kulhu inna itu kulhu Allah sama inna atau inna itu mainstream banget. Ah. Kalau Anda ngimamin mertua baca itu, Anda langsung hafal itu aja. Cuma Nah, sih gitu aja ini. Wal asri sama ini li ilafi Quraisy ini. Itu Waduh. pendek Ya, tapi pendek tapi orang nggak itu- nyangka. Iya, soalnya sempat mamanya dulu nanya, itu surat yang ini ya? Jarang ya dibaca ya. Itu pencitraan, bro. Pencitraan. Pokoknya kalau kita menambahkan sesuatu yang sepertinya itu nggak terlalu penting Ya, demi kepentingan
citra kita. Iya. Kayak Pak Jokowi sekali lagi gorong-gorong. Goro-goro. Itu kan sudah, kecuali Pak Jokowi memang seminggu tinggal di situ. Ya. Dia memantau arus air. Ya. Ngapain juga di lebih. Atau ada kayak live TikTok nyala jam 2 pagi tuh, TikToknya Jokowi gitu misalnya. Saya masih di dalam gorong-gorong. Saya masih di dalam gorong-gorong. 100 koin, saya akan bersihkan gorong-gorong. Aduh, apa lagi ya? Enggak, ini yang kemarin di Ibu Puan juga nanam satu pohon. Ya. Terus nanam padi, katanya dikata-katain itu nanam padi Ya, kan padi. harusnya mundur, dia Ya, maju. Maju. Nah, ini Ya. juga penting. Pencitraan boleh, Ya. tapi research dulu. Betul. Nanam padi itu sama kayak ngepel, mundur, nggak bisa maju. Mundur ya harusnya. Ya kalau ngepel Oh. maju ya yang dilap ya diinjek-injek lagi dong. Maksudnya research dulu. Research biar harus pas. Itu yang salah timnya, Pak. Ya, Maksudnya salah timnya. Ibu Puan nanti mau pencitraan apa hari ini? Oh, saya akan menanam pohon dan menanam padi. Ya. Oh, Bu, nanti mundur ya. Ya. Mohon maaf, petani kan jadi takut negur Puan ya kan? Takut nggak ada yang berani. Pencitraan sih pencitraan. Padi saya nggak tumbuh nanti. Iya, Bro. Iya. Ya kan? Dan Nah. jangan sampai pencitraan mengganggu kerja sebenarnya. Benar. Coba gorong-gorong Pak Jokowi dulu, kita flashback. Ya. Itu pasti kan memang lagi isoma pegawainya. Ya kan? Lagi isoma, lagi istirahat, tukangnya lagi nggak ada yang kerja. Menurut gua ya pencitraan tuh selain lu bilang tadi Menambahkan nggak penting value lain. pokoknya kayak yang masuk yang jatuh dalam pencitraan tuh kalau pas pampres pada aduh ngapain lagi sih. Nah itu. Karena ngamanin presiden digorong-gorong tuh susah loh. Bro, dan itu udah ditiru sama Macron kemarin. Presiden Trudeau apa Macron? Macron, presiden Prancis pas di Bali. Kemarin dia turun di jalan. Iya, ternyata. Nyalim-nyalim orang. Iya. Itu kan kayaknya I will do Indonesian culture. Iya. What Macron? Nah, Jalan. pencitraan. Wes. Padahal anjing gua tuh lagi Gendong-gendong mikir bayi bahasa dia. Inggrisnya pencitraan aja nggak ada loh. Apa bahasa Inggrisnya pencitraan? Image, branding image. Ya tapi beda. Maksudnya Oh. branding self branding dengan pencitraan tuh lain loh. Oh, kalau self branding ada tujuannya memang Ya jelas. branding tuh posisi ya kita mau di mana gitu value-nya. Oh. Itu branding. Branding illusion. Apa ya? Bahkan bahasa Inggrisnya pencitraan. Bahasa Inggris pencitraan aja nggak ada ya. Iya, building image. Building image. Beda. Building image, naikin image. Naikin image, betul. Karena pencitraan ini konteksnya pasti sesuatu yang nggak harus dilakukan, dan ini dilakukan blending demi- with society. Nah, do something with other purpose. Yang jelas kemarin Macron kepada pas di Indonesia dia Ya. turun ke jalan, dia Ya. gendong-gendong bayi. Oh ya. Wah, itu langsung Pak, pas pampres Prancis apa nggak panik tuh? Oh, mungkin di Amerika ada. Tiap presiden naik itu pasti ada bayi yang digendong dan dicium. Itu pencitraan tuh. Masuk pencitraan karena itu Kayak harusnya- kayak simbol menyayangi generasi ke depan lah gitu. Generasi depan. Oh, iya, kayak peduli gitu ya. Iya. Iya. Nah, tadi kalau ente bilang pencitraan itu kalau sampai pas pampres ngomong, aduh apalagi nih. Akhirnya Pak Jokowi kan kena ini kemarin, kena Iya. masalah tuh. Kenapa? Di Bali ada cewek Eh, yang nerobos barikade, eh, terus minta selfie. eh. Itu orang pada mempertanyakan pas pampresnya, Pak. Iya, Kok itu dibiarin? iya, Tapi nanti kalau digasak, iya. itu kalau di Amerika didor loh, Pak. Iya di door pasti. Itu kan pasti ada sniper. Yang ngesun anaknya juga. Yang sun mana? Kan ada yang nyium pipinya Kaisang di stadion pas Oh, acara relawan. yang itu. Dia lagi ini di depan tiba-tiba ada yang nyium cerak gitu. Itu untung nggak di door loh. Tapi Sedekat mungkin itu. kalau di situ masih ini sih, kan masuk situ pasti udah dicek, body check up, nggak ada senjata Iya yang tapi berbahaya. kan mau nyium tuh kan pasti deg-degan orang nih. Apalagi COVID sekarang ya. Apalagi nyium, udah gitunya. Enggak, Pak Jokowi itu yang kasus cewek nerobos dan Iya. hanya minta selfie, Insta story. Ngomong- Itu aku sebel banget nontonnya, bro. Tadi pagi lo ngomong-ngomong soal nerobos barikade. Ya. Lo nge-DM gua ada apa yang diterobos barikade? Barikade mana? Oh lo nggak ada. Itu yang sidang kepolisian.
Oh, ini Ferdi Sambo, bro. Iya, ada fansnya Wah. Ferdi Sambo mau di ini. Pakai kaos Ferdi Sambo juga Anjing, itu. lucu banget maksud. Waduh, itu jangan dibahas itu. Tidak ada citra. Tidak ada pencitraan di situ. Apalagi pencitraan? Waktu teman kita ketangkep bawa-bawa senapan itu kan pencitraan di belakangnya. Oh, biar tegas gitu Iya. ya. Nah, itu jelas kan pencitraan. Karena Iya. orang menganggap nggak Meskipun perlu. dimarahin, iya nggak perlu. Nggak perlu. Ini kan narkoba, bukan teroris. Teroris. Kecuali Coki ancamannya setara teroris, Coki. Nah, Karena narkoba, korupsi, terorisme itu satu. Jadi satu itu. Kejahatan yang tidak bisa diampuni. ya ini ya narkoba dalam artinya bukan pemakai ya, maksudnya penyebar kan, Ah. perdagangan kan. Tapi kayaknya pemakainya juga mungkin, aku nggak tahu ya. Kalau pemakai Nggak itu tahu. mestinya korban, dianggapnya Oh, korban. rehab ya maksudnya Korban. rehab. ha, Nah, korban. yang jelas mungkin Coki dianggapnya ancamannya bagi NKRI saudara teroris. Enggak, kita apa lagi nih pencitraan? Bencana alam, datang ke Oh, bencana alam, datang ini. bencana alam tuh juga cepet-cepetan datang tuh luar biasa tuh. Waduh, cepet-cepetan datang. Dulu Bu Risma dulu datang. dulu ini karya Ya. karya sebuah agensi sih, ada masih bisa dicari kalau nggak salah. Menurut lo ini pencitraan apa enggak? Jadi waktu Lapindo kejadian, Ya. ada brand yang bikin orang-orang kayak setengah tenggelam gitu Waduh. dari lumpur-lumpurnya Lapindo di depan site lumpur. Jadi ini lumpur di Ya. depannya Oh, lumpurnya bikin diambil dibikin kayak orang-orang gitu patung-patungan tenggelam, rumah tenggelam, orang tenggelam. Kalau itu bukan pencitraan. Itu masih ada manfaatnya ya. Masih kan itu Itu- kan message berarti. Ya, menarik pesan gitu ya. Ya, yang kalau nggak ada maksudnya itu misalnya Hmm. Abu Rizal Bakri Oh iya, ke situ. bawa ember narik Enggak, dia lumpur. ngelap doang, ngelap satu orang misalnya kena lumpur, saya lap tanganmu. Bangsat. Bangsat. Jauh-jauh dari Jakarta gitu, misalnya saya lap tanganmu, saya usap keringatmu. Iya. Nah, itu baru kayak ngapain, itu kan masalahnya lebih gede dari itu Iya, gitu. benar. Bu Risma kemarin ke itu, Ya. ke bencana alam. Ya. Kalau dia sampai ikut masain, Oh iya. itu pencitraan gak? Iya. Tergantung masakan dia enak nggak Ya, sih? itu satu, kedua durasinya dia melayani berapa piring kan. Nah. Kalau dia cuma 2 Indomie, pencitraan. Tapi Ya, kalau gua dia rasa- bantu dari pagi, Iya. berarti dia apa namanya? Memasak Komit berarti. memasak untuk penyintas tuh kalau cuma satu piring tuh sama aja kayak potong tumpeng terus dimakan satu orang udah isi gitu. Habis itu pulang ya. Udah habis sebulan. Iya. Cuma Bu segitu aja Risma. dia. Bu Risma datang masain, tergantung masakannya ya. Sekali Ya. lagi, kalau dia banyak masakannya berarti nggak pencitraan. Sedikit bahas Bu Risma. Kalau Bu Risma marah-marah, gerbek taman dulu pas dari Surabaya. Soalnya sekarang sama wali kota terbarunya, Hmm. dia juga gerbek-gerbek rumah sakit kemarin aku lihat. Itu termasuk pencitraan. Kayaknya tuh pencitraan ya. Enggak ya? Eh, Gini. Kalau Bu Risma agak sulit gua. Kalau dulu kalau pemerintah punya catchphrase gitu kayak tenggelamkan. Itu Oh. pencitraan atau bukan? Tapi Bu Susi nggak pencitraan, di door beneran, bro. Tapi kayaknya tapi gimmick itu dipakai Oke. di luar konteks juga Dipakai ya. tenggelamkan. Enggak, tapi kalau yang tadi aku bilang Bu Risma itu datang marah-marah. Ya, Kalau dia nggak ada kamera tetap marah-marah, itu Ya. baru nggak pencitraan. baru tuh konsisten. Ya, tapi kalau kakakku kan di Surabaya juga kerjanya perawat kan. Bu Risma tuh meskipun udah Nggak ada kamera. udah nggak ada kamera dan bahkan nggak ada di Surabaya, Tetap marah-marah. sistemnya dia itu memeras pekerja, tapi jadi benar gitu Ya. pekerjanya. Jadi itu nggak pencitraan berarti. Mungkin biar orang tahu bahwa pengen ini pencitraan atau bukan, dipublishnya dari kamera CCTV aja, jangan pakai handphone. Oh. Kalau handphone kayaknya tanaman dari staff gitu. Iya. Jadi kantor lurah mana ada CCTV-nya, wah gitu. Setuju sih itu. Ini buat para siapa namanya, caleg atau bupati yang mau nyalon, ini bisa dipakai. Pakai CCTV, bro. Pakai CCTV. Bardi murah, 300.000 dapat. Karena kalau Anda pakai HP itu udah pasti Iya, karena orang skeptis. kayaknya HP-nya makin dekat, makin Iya. kenceng marahnya biasa coba. Kok HP-nya kameranya bagus banget. Nah, bisa aja kamera staffnya kan. Ya, Nah, tapi kalau ada CCTV dan yang nge-publish jangan timnya dia, jangan. tapi rumah sakitnya. Ya. Misalnya dia lagi gerbek rumah sakit. Eh,
telah beredar rekaman rahasia. Iya. Wah, Bu Risma marah-marah. Soalnya kemarin wali kota Surabaya itu marah-marah di rumah sakit Suwandi Surabaya karena antriannya lama. Ya, Itu bagus. bagus. Tapi kan kita akan menganggap itu pencitraan. Ya, Tinggal dilihat aja. Kalau nggak ada kamera dia masih begitu aja. ya benar, benar. Tapi lebih real lagi kalau yang dipublish CCTV ya. Iya. Tapi juga kalau kan juga sebetulnya ya nggak apa-apa juga mau pencitraan. Misalnya kayak seleb TikTok datang ke Bencana alam. bencana alam gitu kan dia memancing banyak pergerakan. Nah. Maksudnya dia tetap menggalang dana. Iya, iya. Kalau Kita tidak ada yang mulai gimana? yang paling ramai kan sering Awkarin. Ya, Awkarin itu kan ya mungkin ada yang menuduh dia pencitraan karena Ya. mungkin foto-foto candidnya bagus banget, terlalu Ya. bagus untuk bencana alam gitu. Kayak ya. Atau pas banget angle-angle-nya tuh kayak dia tahu gitu. ya orang mungkin nggak nyangka kali ya orang yang pakai bikini datang ke bencana alam. Anjir bener juga ya. Orang Dia- skeptis di situ. Ah, iya iya iya. Iya maksudnya Awkarin kan identiknya dia Seksi-seksi. seksi Iya. terus juga kayaknya kehidupan malam. Terus Tapi dia turun langsung. bro. glamor Iya, tiba-tiba. dia turun langsung. Ya. Dan kalau kalian menuduh pencitraan, kita nggak tahu itu pencitraan apa benar. Kalaupun Iya. itu pencitraan, setidaknya dia beneran tidur di pengungsian. Ya. Karena nggak mungkin tiba-tiba dia di hotel, nggak Ya. mungkin, nggak ada kan, hancur juga hotelnya. Jadi nggak mungkin dia tiba-tiba nginep di hotel, ya kan? Yang jelas kalau Anda tidak bisa membantu seperti Awkarin, Ya. menurut Ade jangan Jangan komentar. komentar. Oh, kalau anjing gue jadi kepikir. Kalau anak-anak SD yang disiapin untuk foto sama kalau pemerintah ke situ tuh pencitraan apa enggak? Atau enggak kayak orang pemerintah yang sok-sok ngajar di papan tulis Itu pasti pencitraan. pasti pencitraan kan? Iya. Itu nggak pencitraan kalau hasilnya bagus. Iya benar. Misalnya kemarin bupati siapa ngajar di SD ini, tiba-tiba ranking 1 naik semua nilainya. Itu berarti nggak pencitraan. Pokoknya pencitraan kita sepakatin hal Ya. value yang ditambahkan yang tidak ada manfaatnya. Tapi tetap diperbolehkan ya di top Boleh, ini. silakan. Boleh. Terutama Anda politisi-politisi itu Iya. wajib menurut pencitraan. Iya wajib lah kalau enggak lama. Kayak yang gue bilang tadi kita aja udah lupa yang nanam kabel fiber optik tuh siapa. Lama men kalau suruh menilai progres mah kita nggak ngerti-ngerti pasti. Ya, sekali lagi ya, terutama politisi-politisi ya. Tapi Ya. kalau pencitraan dengan norak tuh harus gini, kalau pencitraan sekali lagi Anda pencitraan harus ikhlas. Ya, Kritik saya Bu Puan tadi kalau Anda mau pencitraan bagi-bagi baju, ya Anda Ya. tahanlah senyum 5 menit. betul. Ya kan? Dan kalau ada caleg-caleg lain, nah ini ada anggota DPRD pakai baliho literally anak Jaksel. Aduh. Nah, ini bukan pencitraan. Ini bunuh diri. Norak, norak. Ini bunuh diri. Norak ini, Bro. Gimana, Bro? Ini juga ya. Anda mau pencitraan dan sok-sok anak muda tuh tipis loh bedanya. Mm-mm. Dia mau sok-sok kelihatan anak muda tapi kebanyakan norak. Iya. Masa baliho literally anak Jaksel? Itu tuh menurut gua salah timnya sih. Dia Salah timnya. bermaksud, kita lagi rame Jaksel-Jakselan, kita pakai anak Jaksel. Bro, Jaksel dan politik itu nggak akan bisa bersatu. Nggak bisa, Bro. Dia jadi anak edgy Jaksel karena dia benci politik. Iya Dia benar, nggak Bro. peduli. Bro, itu tuh Ya semua kan? lawakan kalau pemerintah sok-sok ngerti tuh malah. Makanya jadi lawakan, ya kan? Dan juga pencitraan juga harus tahu situasi juga sedikit, Bang. Ya. Kayak kemarin ketua PSSI kita Oh. lagi tragedi. Kasus belum terpecahkan. Sampai sekarang semoga segera terpecahkan ya tragedi Kanjuruhan. Kemarin ketua PSSI kan kedatangan FIFA. orang FIFA. Malah main bola. Tapi ya Biar mungkin aku sih penasaran ya pengen ngundang Iwan Bule pengen nanya itu doang. Apa maksud Anda? Why gitu. tapi juga ya enggak gue berusaha misalnya Iya. devil advocate nih misalnya gue mewakili dia gitu. Kalau FIFA datang apa? Dikosongin aja. PS masih bisa loh, masih bisa main PS loh. Dia main bola di lapangan bola. Iya. Yang notabene abis kejadian orang meninggal di lapangan bola. Iya benar. Ini karena dari FIFA kita main FIFA aja yuk. Itu pertandingan itu dimenangkan oleh siapa sih? nggak penting. Enggak, tapi yang lucu adalah kalau ternyata dia berusaha baik-baik tapi begitu kelepasan nendang terus gol dia selebrasi. Wah, lebih parah lagi. Waduh. Lebih viral lagi. Lebih Ber- viral. Tidak peduli dengan tragedi abis gol malah selebrasi. Kita di potong-potong di TikTok mati lah.
kalau mau ke lapangan bola, dia bawa bola pas mau kick off tidak jadi. Iya. Saya harus menunda bola ini karena saya harus menguruskan juruan. Iya. Begitu. Malah diterusin main bolanya dia. Atau mestinya bikin rekaman itu dulu, itu yang disviralin, terus kalau main ya udah nggak ada kamera lah. Oh ya, off cam Off ya. cam, mainnya off Iya, cam. iya. Atau jangan dia aja gitu. Enggak, tapi mestinya FIFA bisa diajak kompakan. Pak, mohon maaf ya Pak, saya mau iseng-iseng marah nih Pak. 15 detik ya Pak. Oh, marah-marahin FIFA-nya ya. Minta main bola nggak ngerti kan juara ini apa gitu. Itu yang diviralin. Pak, habis itu kita main gitu. Anjir. Orang tua akalnya bulus banget asli. Enggak. Aku penasaran juga yang usul siapa waktu Iya. itu. Dan terus masa nggak ada yang nyegah Iya. gitu. Masa Kayak- ide dari FIFA? Hah? Masa ide dari FIFA? Iya mungkin sih kayaknya. Ayo dia kita datang ke sana dan main bola di sana. Nah, pasti kan harus ada yang nyegah. Siapa tahu ketua PSSI ngomong ke krunya, saya nanti mau main bola. Sorry Pak, apa Pak? Main bola. Main bola di lapangan Pak. Iya main bola di lapangan. Atau sebetulnya tujuan utamanya itu reenactment kasus, tapi keterusan. Oh dia mau reka ulang. Mereka Mungkin ulang, gitu ya. mereka ulang. Iya iya iya. Katanya iya. janjinya reka ulang, tanding beneran gitu. Kok jadi seru Anda? Kok jadi main beneran? Nah ini juga. Ini fix 100%, 1 juta persen pencitraan. Kalau misalnya Indonesia menang, Ya, ikut angkat piala. ikut angkat piala, terus juga bikin poster-poster selamat kepada kemenangan Ya. Indonesia, tim Garuda. Tapi Ya. fotonya pakai baju partai dia. Anjir lucu banget. Ya benar. Iya. Politisi selalu berlomba-lomba setiap ada anak bangsa yang punya prestasi. Nah, kalau seakan-akan dia Ya. senang. Ya. Kalau senang ya posting aja di tweet. Betul. Selamat kepada Indonesia. Nggak usah pakai poster Anda diedit dong. Betul. Nah, itu pencitraan 100% ya. Ya, tapi boleh ya, gitu nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Tapi siap dengan bacotan orang Iya gitu. betul. Kalau ditanya misalnya pertandingan bulu tangkis itu satu babak skornya berapa? Harus bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab kan itu yang Iya, bikin iya, iya. rusak. Kok yang mahal merek apa? Iya. Nah, biar Anda nggak pencitraan ya. Iya. Ini jadinya kalau Mamat, Kania dan Gilang dalam satu ruang di ruang 28. DPR itu termasuk tingkat kepercayaannya tuh 2 terbawah. Itu dilemanya atau sekaligus paradoksnya juga. Nah, di seluruh dunia approval rate dari parlemen tidak pernah tinggi. Dia disebelin orang, katanya lu wakil rakyat, tapi kerjanya tidur, mau mewah-mewah, bikin gedung segala macam. Iya. Nonton bokep. Kepencet dari grup WhatsApp. Kepencet dari grup WhatsApp. Kepencet, Mas. Iya. Jangan kelewatan episode terbaru Ruang 28 setiap hari Rabu. Oke, kalau begitu sekali lagi ya stance kita, kami setuju pencitraan dalam hal apapun. Kalau Anda ketemu mertua Anda Ya. sok-sok alim dikit, baca-baca agama dikit nggak apa-apa lah. Nggak Tapi apa. ya dosa tanggung Anda, jangan saya ya kan. Karena kan pencitraan juga mengangkat banyak masalah yang sebetulnya nggak diperhatiin orang. Jadi kalau diangkat ya lumayan lah gitu. Ada aliran dana, bisa galang dana, ada lah manfaatnya. Iya. Misalnya tadi Aukarin dianggap pencitraan. Iya. Saya nggak tahu Aukarin pencitraan apa enggak. Yang jelas dia beneran datang ke situ dan menggalang dana Betul. tadi ya. Dan politisi kalau Anda mau pencitraan pastikan terutama Ibu Puan tahan senyum 5 menit buat warga ya kan, dan pelajari cara menanam. Loh ini nggak hate speech bro, ini saran yang Iya, baik benar, loh. benar, Cara menanam Ya, ya ya. gitu ya kan. Sama tolonglah kalau ada tim-tim kampanye yang menyarankan calonnya untuk berpose tertentu gitu, tolong dicek captionnya. Jangan literally anak Jaksel tuh di-approve juga. Nah, itu baliho gede lagi Iya, liter aduh, ya, gede banget anak itu. Jaksel. Dan kalau ngedit foto biar nggak dituduh editan, saturationnya saya kasih tahu, saturation di Lightroom tuh jangan tinggi-tinggi. Bangsat. Karena kalau tinggi-tinggi waktu itu Bu Puan yang di petani itu kayak palsu, Pak. Iya benar. Ya kan? Mungkin kalau yang ngelakuin orang lain mungkin masih berusaha dipercaya. Mungkin Iya. kalau beberapa orang kayak palsu nih padahal asli. Iya. Ya kan? Terus juga jangan norak juga. Ya kan? Jangan Iya. literally anak Jaksel. Dan juga yang paling penting, tahu timing. Mau pencitraan peduli bola saat ada kejadian bola. Iya. Nah, itu semoga tidak begitu ya. Tapi Ya. pencitraannya boleh. Boleh. Tapi juga Anda harus siap dengan bacotan netizen, ya kan? Oke, jangan lupa subscribe channel Musuh Masyarakat di Noise biar kita peringkat 1 lagi. Kita kalahkan Coki Parde. Nanti kalau dia menang, dia akan jumawa dan dia akan kembali lagi takutnya hilaf. Nauzubillah min dzalik, ya kan?
Kalau kalian punya pengalaman pencitraan apa yang pernah kalian lakukan ke mertua di sekolah atau apapun, drop komen di bawah. Dan next episode Musuh Masyarakat mau bahas apa, request silakan drop di komen. Kalau gitu saya Tretan Muslim pamit. Saya Adriano Kalbi juga pamit. Bye-bye. Bye.